Dia bisa terima nih anaknya begini. Sekarang iyalah jadi kebanggaan. Pakai tato gitu. Wow. Dulu nggak boleh. Dulu kan saya minggat, Mas. Saya dari sekolah itu nggak berani pulang. Marah Bapak? Iya kan, keluargaku akademis semua. Restoran Mas Erik. Apa nama restorannya? Masyarakat Minggir. Saya cuma baru aja. Apa nama restorannya? Restu Bumi Kreo. Restu Bumi Kreo. Wih, view-nya tuh keren banget. Ini Sungai Progo ya? Kali Progo ya? Kali Progo. Wow. Ini perbatasan Sleman dan Kulon Progo. Dan di zaman dulu belum ada jembatan, mereka tuh nggak berantem naik kapal. Hanya itu berantem aja? Ya. Antara Kulon Progo sama Sleman? Iya, susun dengan adanya jembatan ini mereka berdamai ternyata. Oh bisa ya? Mestinya tambah jadi berantem ya? Monggo. Keren. Ini untuk saya satu perjalanan ritual. Karena terus terang saya nggak terlalu ngikutin Erik Sukamti sebelumnya. Ya, Endang Sukamti udah pernah dengar tapi baru kemarin saya baca apa data-datanya. Wih, bergidik saya. Ini bukan cuma grup musik tapi sebuah gerakan. Kita beruntung ketemu Mas Erik langsung. Wih, rame ya. Wih, Mas Bimo, pinjam tempat. Wih, Gabung Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gabung tempat. Ayo Mas. Pak Privatin. Ini teman-teman dari fotografer. Ini kamu siapa? Baru kenal. Monggo. Atau mau makan dulu, ambil makan? Kayaknya makan dulu kayaknya. Ayo. Makan di mana? Makan. Itu sudah. Apalagi Fajar ini kalau lapar tuh. Tahu kok. Tadi udah tak larang makan. Kira. Iya. Langsung ininya, pikirannya hilang semua tuh. Wow. Oh, Ini ambil sendiri ya? prasmanan. Halo. Nah, ini Bubu. Assalamualaikum. Lo lihat nih, ini bagian dapurnya nih. Dapur. Jadi Mas apa, Bu? ini masakannya. Mode. Jadi ini pemberdayaan masyarakat. Semua yang kerja itu ibu-ibu kampung sini. Oke. Semuanya. Jadi sudah pasti dijamin enak karena ibu-ibu yang masak. Jam terbangnya lebih tinggi ya. Ada lodeh. Ada lodeh, siap. Oke, tapi semuanya makanan desa. Iya dong. Ini otentik sini. Ikan Ikan wader. wader langsung diambil dari situ. Kalau biasanya wader kecil-kecil, di sini gede-gede. Di presto, di bacem. Siap. Terus ini biasa tahu tempe, ini pindang ijo. Oke. Pindang ijo, terus ayam laos, rica-rica, oseng lompong. Wah, ini ada yang Oseng lompong tuh apa? oseng lompong. Oh, oke. Kayaknya enak tuh. Nah, ini andalan saya kok belum keluar ini. Apa, Mas? Mangut lelenya udah matang. Nah, yang Mangut ada aja lele. dulu. Oh, iya, monggo. Yang ada. Monggo. Mas Erik nggak makan? Saya udah tadi, Pak. Waduh. Nggak diet. Saya makan sini, lihat ini. Ini yo, bukanya. Oke. Oke. Nah, Di pesawat nggak boleh makan sekarang. orang resi. Mas, tolong kandang sapi diresi ya. Kandang sapi. Ini Udah 3 kali masak. oseng lompong. Oh. Kayaknya enak ini. Oh, Mas. Katanya Apa? sudah kehabisan sampai 3 kali masaknya. Oh, nggak apa-apa, yang ada aja. Ya alhamdulillah. Iki apa iki yo? Itu rica-rica. Kerja pedes yo? Pedes. Oh, kalau pedes enggak saya. Ya, pedes itu. Ini boleh. Itu Ikan otentik. wader. Satu. Pindangnya juga enak. Pindang juga enak ya. Ini ada brongkos sama mangut yang nggak ada nih. Nggak apa-apa Mas. Iya, nggak apa-apa. Nggih. Udah 3 kali masak. Pancen favoritku kok. Enggak ya? Termasuk favorit yang ini. Pecel. Oh, ada pecel.
usah ini aja. Monggo. Aku kalau Nek tinggu mas-masnya nek apa tuh? ayo Cuk, yang lain Cuk. Saya itu makannya nggak bisa banyak jenis Mas. Jenisnya itu. Saking susah hidup dulu, Wah, simpel-simpel aja makan. kebawa sampai sekarang. Kebawa. Istri itu kalau makan, kalau masak banyak makan jenisnya, tetap aja saya ngambilnya 2-3. Nah ini penting nih, wajib. Iya. Oke. Ini bakal ini masakan yang masak tuh yang di dalam tuh ibu-ibu tuh. Minumannya apa, Mas? Teh hangat tawar aja. Teh hangat tawar. Yang masak Bu. Makasih yo. Enak aja kata Yo. Iya. Nah, sudah. Siap, Kosong. siap, siap. Yang kemarin X Destination itu mana? Di sini, Mas? Iya. Ini episode pertama, karya pertama Next Destination. Nanti kedua Serang, ketiga Lampung. Itu punya siapa sih? Itu program punya saya yang Oke. disponsori oleh Nextion, Nico Nextion. Apa itu? Nico Nextion itu brand rokok. Oh. Dari grup mana? Klasmel, Kasmai. Klasmel, Majorono. Noyorono ya? Iya. Itu ya gara-gara pandemi kan saya kerja di atas. Terus karena teman lama dia datang ke sini diskusi mau bikin program apa ya. Nah, musik kan udah banyak, bahkan orang udah mulai jenuh ya kalau streaming-streamingan nih. Makanya tak bikinin program Bangun Desa. Jadi intinya ya kalau dulu ada bedah rumah, Ya. sekarang bedah lahan. Makanya ini kita bangun cuma 3 hari dari hutan posisinya. Ini punya siapa? Tanah punya siapa? Punya warga. Punya warga. Warga. Jadi kita bangun terus diserahkan kembali ke masyarakat. Oke. Itu dilakukan pendampingan. Tapi nanti ada share-nya juga ke Das University. Das itu ya? Ya. Yang punya sampean itu. Nggih. Itu apa? Sekolah animasi ya? Sebenarnya sekolah minat dan bakat. Cuman fasilitas yang bisa kita berikan sekarang ini baru animasi, 3D modeling, kompositor, programmer, sama sinematografi. Itu sekolah vokasi kan ya? Sekolah sebenarnya tidak berbadan hukum ya, tapi Ya kayak kursus gitu kan sekarang kan? Karena nih. pesantren. Oke pesantren justru. Iya, karena karantina 1,5 karantina. tahun. Boarding. Ya. Wow. Jadi kemarin kalau zaman pandemi yang lain pada nggak sekolah, kita udah karantina sebelum dikarantina. Karantina sebelum di karantina. Karena emang semuanya di lockdown. Mas Rik nggak makan ya? Waduh yang makan saya Ampun sendiri ya. nih. Ini kan sebenarnya keperluan konten. Nanti setelah dikat saya tetap makan lagi. Jadi dia pura-pura aja kan. Biar kelihatan dietnya berhasil. Ini Mas Fajar, kameramen ini lapar semua nih Mas. Apalagi cucu itu temanmu cucu dia. Iya, aduh. Apa ya? Aku baca cerita hidupmu itu ya, terus terang sebelumnya nggak terlalu ngikutin aku, tapi Endang Sukamti aku tahu. Pernah lihat. Begitu tak detailin, gendeng sampean. Gimana caranya? Berarti jenengan sebelum ada bintang tamu itu observasi dulu? Selalu. Oh. Jadi menurutku Mas Erik, Endang Sukamti, Erik Sukamti itu bukan hanya sebuah band ya. Ini udah sebuah gerakan gitu ya. Waduh, sebentar Mas, tak rekam dulu. Siapa Oh iya. yang apa? Kubisa ya? Seminar Kubisa. digital ya. Aku dengan Bu Susi habis itu Mas Erik. Nggih, nggih, nggih. Iya benar tuh bisa Pak. Ya. Iya. Berapa kali satu panggung, cuman nggak pernah ketemu. Apalagi begitu semuanya online. Oh. Kalau jenengan sendiri itu kenapa kok mulai bermain visual konten? Ya begitu nggak lagi di TVRI, dipecat di TVRI itu, saya diajak oleh anak-anak untuk bikin ini. Oh. Padahal usia saya kan bukan usia content creator ya. Iya. Tapi mungkin orang lagi simpati. Kadang-kadang dizolimin itu perlu loh Mas. Saya pikir kok update sekali, adaptif sekali. Kepepet tapi akhirnya menikmatin. Akhirnya Iya. saya kan punya perusahaan namanya R66. Oh, berarti Jadi ini berapa content creator itu ya, saya gabung. rekrut. Oh. Serius Mas sekolah ininya Mas. Iya. Jadi udah ada dalam 4 bulan aja ada unicorn Indonesia tuh masuk ke kita jadi beli saham kita.
Karena ke depan itu dunia media itu kan pasti ke media sosial ya. Bu, Jadi saya yang juga sampean- direkrut mas. Apa? Bu, saya Wah, juga dengan senang direkrut. hati bener loh Mas kalau mau. Aku udah ke kita semua. Ya, ada beberapa yang lain afiliasi lah ya, Iya. kayak Denny Sumargo, apa itu afiliasi Fitra Eri, Mas Sujiwo Tejo dengan kita sekarang. Oh. Ya, Mas Sujiwo Tejo. Itu lagi saya bilangin kan sayang, nggak Berarti dikelola kontennya dengan profesional. Serius-serius ya? Apa? Kontennya berarti serius. Ma Eli di aku, Rian Demasif di aku. Oh. Kita semua lini lah. Ya. Ada gamer sekarang. Tapi yang serius-serius di aku semua. Mas Wowi, terus Mary Riana, James Gui, Bong Chandra, itu yang serius-serius di kita. Tapi kita ngembangin kemana-mana. Kemarin malesbanget.com gabung sama aku, Mas. Oh. Iya. Padahal dia duluan kayaknya ngerintisnya. Dia itu pemula. Yang pertama kali itu tuh yang mulain, bukan pemula. Orang belum main di situ, dia udah main duluan. Ya. Untuk Christian kali dunia YouTube itu terlalu kecil. Ya, jadi saya juga ini memanage check and recheck. Aku punya ini sendiri Mas, kayak TV station aja, punya program sendiri. Tapi di YouTube semua ya? Di YouTube semua. Tapi artis kita ada juga di IG, ada juga TikTok. Jenda tuh sama kita tuh, yang marah-marah itu. Apa keputusan yang membuat Mas Helmi nge-twist semuanya itu? Dari yang konvensional atau dulu? Berarti Iya. Mas itu? Dari konvensional media gitu Oke. ke new platform. Ya karena memang saya ngelihat dunia udah berubah lah ya. Saya ngelihat justru yang generasi saya gitu, yang seusia saya, dan dulu hebat di televisi, tergagap-gagap melakukan switching. Saya tuh dilalah gitu, Ketemu sama anak muda-muda ini yang ketemu anak muda. ganteng-ganteng ini. Jadi jangan pernah underestimate anak muda. Jadi Iya, saya jadi sangat bisa ngikut masuk ke dunia itu karena saya belajar dari anak muda. Jadi mereka belajar dari saya untuk berbagai hal, tapi saya lebih banyak belajar dari anak muda. Tim saya muda-muda semua kayak gini. Iya. Saya belajar dari mereka. Jadi ikutan muda berarti. Algoritma. Bener saya nggak ono. Enggak. Metadata. Oke. Aku begitu lihat sampean itu, wah gila. Dari komentar gue ya, Endang Sukamti yang dipimpin oleh Mas Erik itu udah sebuah gerakan yang sangat jenius gitu, melawan arus tapi kreatif gitu ya kan, menciptakan peluang, ada nuansa sosialnya, tapi lucu gitu, ada lucunya, berontak tapi lucu gitu, bukan berontak cuma marah-marah gitu, tapi mencari solusi. Sampean bikin PH, bikin produksi sendiri, bikin web series. Aku ketawa-ketawa tuh. TV nggak mau nerima, bikin media sendiri gitu. Itu keren menurut saya gitu. Kepepet. Ya, karena kepepet itu. Iya. Ya, berapa kali kepepet gitu karena yang sampean bikin kolaborasi gitu, saya ketawa-ketawa tuh. Itu ide mana ya, Mas? Yang mana nih? Yang Semuanya, yang genial menurut saya sih, jenius tuh gerakannya. Apa ide-idenya? sebenarnya karena keterbatasan wilayah juga. Kita kan di Jogja, kalau mau pindahin ibu kota juga kita punya masalah Ya, dari behaviornya. Kemudian juga sebenarnya kita pernah under label besar, cuman pada prakteknya, Warner ya. nggih, Naga Suara juga. Ketika promo kan main di TV gitu. Lah kita kan harus tiket pesawat ke sana, bolak-balik, belum hotel. Itu pun juga kita main paling lip sync satu lagu ya zaman dulu ya. Kan nggak worth it, Mas. Kalau band Jakarta kan artis Jakarta itu bikin isu sedikit, potong rambut aja udah bisa masuk gosip. Nah, kita yang di daerah kan nggak bisa. Nah, jadi kita membangun sebuah media komunikasi, nggak mulu-mulu komunikasi antara kita sama Kamtis saja, fans kita sendiri, melalui Kamtis Family, melalui media online YouTube. Terus keterusan. Sampai sekarang akhirnya jadi BH, jadi sekarang ada musik publishing juga, ada Punya label sendiri. punya label sendiri, Merchandise digarap sendiri. merchandise sendiri, semuanya sendiri.
Semuanya sendiri. Karena nggak ada yang terima. Kalau menuntut ke belakang Mas, mungkin lebih banyak kan banyak sampai nggak banyak tahu, tapi mungkin penonton saya itu nggak banyak tahu tentang apa Endang Sukamti, Erik Sukamti. Yeah. Genre-mu itu apa Mas? Punk ya? Dulunya begitu. Tapi Dulunya sekarang udah enggak toh? karena kita ngerasa kayak punk itu bukan identitas kita yang sebenarnya. Jadi dulu itu memang waktu itu trennya memang ke situ. Jadi ya 2001 itu. sebagai anak muda yang gaul, kita juga adaptif tuh waktu itu. Wah, trennya bagusnya gini, ikut-ikutan. Karena 2001 itu zaman siapa aja ya? Sampai itu masuknya? Blink-182 itu, Green Day. Green Day. Zaman-zaman itu kan di Indonesia popang itu emang keren gitu. Oke, terus? Akhirnya ikut arus di situ. Arus yang dulunya, yang sekarang dianggap non mainstream, zaman dulu itu mainstream banget. Nah, ikut-ikutan arus, ikut-ikutan bikin gitu, bikin band itu. Nah, klaim itu kan melekat sampai sekarang bahwa Endang Sukamti adalah band punk. Padahal kita sendiri sebenarnya, wah, punk itu bukan ideologi kita. Dan sebenarnya kalau bercermin lagi ya, katanya kurang ini deh, gitu loh. Kayaknya kita nggak kayak gini deh. Akhirnya menemukan di mana di situ ternyata banyak aturan, main musiknya harus seperti ini, temanya harus seperti ini. Kan kita bermain musik kan butuh kebebasan juga gitu. Bahkan bawa lagu cinta aja, wah yang bully banyak banget. Lah kan berarti tidak ada kemerdekaan di situ. Diatur. Iya toh, secara tidak langsung ya. Oleh komunitas atau yang menamakan diri anak punk. Makanya kita memutuskan untuk ya udahlah ya, orang kita nggak dianggap band punk juga nggak masalah. Jadi band punk juga nggak dapat apa-apa. Jadi ya mulai dari 2007 itu kita memutuskan ya kita bermain ya kita utamakan kepuasan kita dulu sendiri. Kepuasan kita dulu dilayani, ya syukur-syukur nanti punya dampak yang luas ke masyarakat gitu. Apa-apa itu kan kalau dibikin dari hati kan pasti sampai hati juga. Daripada kita bikin sesuatu yang karena ini, karena itu, ada motivasi tertentu, malah bikinnya nggak tulus. Kemerdekaannya hilang. Jadi kemerdekaan itu nomor satu untuk Mas Erik dan Nomor teman-teman. satu, karena itu alasan awal toh kita bermusik. Mengekspresikan diri. Wong sekolah dulu saya sekolahnya musik loh. Saya keluarkan karena tidak SMM. Tamat gak sih? Enggak. Karena di situ saya tidak menemukan kemerdekaan, Mas. Iya katanya. Contoh. Milih alat aja udah gak ini ya. Gimana ceritanya Mas? Wah, jadi ngomongin sekolahan saya nih. Gak apa-apa lah, gak apa-apa. Ini kan orang belajar Ya. inspirasi. Kelemahan pendidikan kita kan ada kurikulum toh sistemnya. Mengatur. Mau nggak mau. Mengatur, harus diikutin. Nah, di sekolahan saya itu tidak didesain untuk muridnya bisa membuat visinya sendiri. Kita hanya diajari melakukan misi. Ya. Jadi contoh nih, pelajaran semuanya kita harus dari basic baca partitur. Iya. Berarti ruangku menjadi musisi yang bisa mengekspresikan diri kan nggak ada. Wong mainnya diatur, Sesuai partitur. aku kan bisa digantikan siapa aja. Siapapun. Gitu loh. Kalau di Sukamti kan enggak, aku tidak tergantikan. Karena di Sukamti ya Erik, Dori, Supersas gitu. Jadi bebas gitu. Kalau ini enggak, wah kok ribut diatur kayak gini. Gitu. Terus kemudian yang kedua karena kurikulum berarti kan saya harus menguasai pendidikan lain juga, matematika dan lain-lain sebagainya. Sing itu dimana menjadi kelemahan saya. Yang belum tentu diperlukan. Yang ternyata implementasinya sekarang nggak perlu-perlu juga. Mau dalam bisnisku juga matematika udah ada yang megang finance. Finance, ya. Gitu. Jadi, nah itu konsep dasar sebenarnya dendam pribadi yang akhirnya menjadi Das University. Jadi itu sebuah pemberontakan yang kita keluarkan dalam bentuk aksi nyata. Gitu. Das University itu tidak ada kurikulum, bahkan tidak ada ujian. Balik dulu ke SMM itu. Jadi selesai sampai ke tingkat berapa? Ke kelas berapa? Sama 3 tahun juga, cuman 3 kelas 2 saya 2 kali, Mas. Oh, ngulang. Kurang cinta apa coba? Kurang cinta apa? Itu gurunya sayang tuh. Makanya itu bandnya namanya Endang Sukamti. Sukamti, Karena yang ya. DO saya itu, wali saya namanya Sukamti. Sukamti, Iya. guru musiknya. Guru bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia. Iya, wali murid. Oh, beliau yang mendeo. Iya. Ya, tapi kenapa diabadikan namanya? Waktu itu kan bercandaan toh. Jadi dendam itu kita konversi menjadi sebuah energi yang positif. Itu di konten saya namanya Sweet Revenge. Ya, dendam tapi dendam yang Iya. menyenangkan, Saya akan yang menambah buktikan. energi ya. Iya betul. Saya akan buktikan Ya, tanpa SMM pun aku bisa.
mimpiku masih tetap ada di sana gitu. Jadi aku bisa mengejarnya lewat manapun. Oke. Dan itu saya buktikan. Akhirnya setelah 17 tahun kemudian saya bertemu dengan Ibu Endang Sukamti lagi. Ibu Sukamti Endang, lagi. nama beliau itu Endang Sukamti? Sukamti aja. Sukamti aja? Endang itu tambahan. Tambahan, supaya manis ya? Supaya tidak dituntut sama yang punya nama. Gitu. Dia marah nggak Mas, Bu Sukamti itu? Wah, itu ternyata itu dosa saya terbesar, Mas. Bu Sukamti itu ternyata merasa bersalah. Oh, merasa bersalah dia justru? Padahal di kita kan mendeo seorang Erik? Enggak, merasa dia ya kayak aku tuh ada salah apa kok sampai namaku dibuat gini untuk dendamu yang gimana gitu. Justru aku situ itu ketemu mau terima kasih sebenarnya, tapi ternyata ada ungkapan dari ibu itu nunggu ketemu sama saya untuk ngomong itu. Salah saya apa? Bu, saya ngapunten. Ngapunten ya. Akhirnya kebuka gitu. Kalau nggak gara-gara ibu juga nggak akan kejadian seperti ini. Tidak akan ada Das University, tidak akan ada Erik Sukamti, tidak akan Endang Sukamti, tidak akan ada pergerakan yang lain. Iya. Gitu. Jadi sekarang meaningnya sudah dirubah. Sukamti bukan lagi dendam, tapi artis sebenarnya itu ternyata cantik namanya. Su itu indah. Oke. Kamti itu perempuan datang gitu. Jadi mungkin orang tuanya Bu Sukamti kan saya tanyakan, Bu artinya apa sih? Itu kedatangan kita itu membawa kecantikan, membawa keindahan. Bukan kedatangan seorang wanita yang cantik gitu jadinya. Karena dia wanita. Iya. Gitu. Tapi secara meaning nama kan, ternyata bagus juga. Lah sekarang kita rubah. Jadi itu apa ya? Gendeng banget ya. Nama band punk serem-serem yang main, mohon maaf. Tapi nama bandnya Endang Sukamti itu. Itu dulu juga yang feminin banget gitu. Itu juga proses yang menurutku penting dalam kehidupanku bermusik. Karena gini Mas, brand Endang Sukamti itu tidak sekeren Sheila on 7 loh secara branding. Sheila on 7, wah keren ya. Satu angkatan ya? Nggak juga senior dia. Senior dikit? Iya, senior dikit. Jadi kalau lihat ya, band itu kan, ya itu brand juga ya, nama sebuah band. Coba bayangin. Ada band namanya Sheila on 7, pasti keren kan? Sheila on 7 agak ke barat-baratan. Iya. Endang Sukamti. Lagunya kan memang cocok Mas. Iya. Terus karena Endang Sukamti. Orang langsung mindsetnya, penyanyi dangdut nih. Kan jadi susah nih. Padahal kita anak muda semua. Jualannya ke anak muda. Iya. Namanya Endang Sukamti, ini ran dangdut ya campur sari. Campur kan susah sari, banget jualannya. Iya. Jadi ya itu mengakibatkan kita harus berpikir dua kali gimana caranya ini menjadi value. Jadi harus menimbulkan kreativitas yang lain. Gitu. Dari dulu sadar ya Mas, kalau berkarya itu harus different gitu, harus berbeda, nggak boleh sama dengan orang lain atau harus kontradiktif. Itu yang dijual oleh Mas Erik ya. Kebetulan apa yang kita lahirkan itu selalu berbeda karena bercermin dengan keterbatasan lagi sekali lagi. Gitu, keterbatasan musik. Semuanya ya. Iya. Peralatan, dana, lokasi. Lokasi paling gitu penting ya? itu lokasi. Iya. Dan saya bersyukur sekali bisa dibesarkan di Jogja ini miniatur Indonesia tuh. Jogja itu. Iya. Semua orang dari Semua Bandung suku ada, Karena Jakarta orang Palembang aja ada. banyak di sini. Jadi referensi itu datang cepat gitu. Kalau Jogja itu. Jadi cukup lah untuk menjadi patokan untuk bikin formula musik yang beda itu. Aku cukup melihat Jogja aja sama dengan melihat Indonesia. Setuju. Jadi merasa beruntung di sini. Sangat senang ya. Jadi lahir di Jogja, besar di Jogja. Nggak pernah mau pindah ke Jakarta gitu Mas? Sudah, waktu itu kan saya dapat proyek bikin film Adit Sopo Jarwo sama Pak Dana Riza itu sebenarnya saya harus tinggal di Jakarta. Sempat berapa lama? Lah, wong sebulan aja udah nggak kerasan. Nggak betah ya? Nggak betah. Apa yang membuat Jakarta nggak betah? Mungkin kebiasaannya ya, kebiasaan di sini bisa jalan seenaknya, janjian seenaknya, kemana-mana tinggal gas. Di sana nggak bisa. Serba teratur. Apa? Serba teratur di menurut Mas Erik. Iya. Mau ke rumah ini aja harus schedule dulu, jam 7 ke sini, jam 8 ke sini. Emang kalau di sini kalau mau datang aja? Datang aja. Loh, sebelum ketemu jenengan itu saya bawa teman dulu naik ke atas loh. Sudah motor-motoran, dia lihat sawah, bawa teman ke atas. Di atas juga ada tempat Mas. Oke. Balik ke sini, nungguin jenengan. Masih sempat, kalau di Jakarta nggak bisa. Jadi ya mungkin karena kebiasaan aja. Berpakaian juga lebih santai, seadanya. Iya, benar juga ya. Kalau di Jakarta saya. Keren. Mas terasa nggak kalau
Erik Sukamti terutama tuh ada jiwa berontak gitu. Kalau Ahmad Dhani bilang jiwa rebelnya gitu. Nggak mau diatur, mau merdeka, nggak mau sama dengan orang. Saya kira itu insting semua orang ya, Mas. Saya kira Terutama semuanya seniman. pasti semua orang pasti gitu. Instingnya itu semuanya nggak mau lah namanya diatur. Iya. Jadi pasti menemukan proses itu. Nah, bedanya berani atau enggak gitu untuk mengambil sikap. Kalau insting itu pasti ada, nggak ada orang yang mau diatur gitu. Kayaknya loh. Iya ya. Iya, Kasihan banget orang yang hidupnya teratur mau diatur gitu ya. Pilihan. Pilihan. Ya, tergantung keberanian. Nggak ada yang salah juga ya. Nggak ada yang salah. Itu pilihan. Ini pilihan seorang Erik Sukamti. Ya. Dulu orang tua kerjanya apa sih, Mas? Orang tua saya itu penjahit. Penjahit? Sudah 45 tahun menjahit. Bapak? Bapak Ibu. Bapak Ibu? Oh, Semuanya. dua-duanya menjahit. Iya. Oke. Sekarang tinggal di Klaten. Dulu dari Surabaya, saya lahir di Surabaya. Bapak pindah ke Klaten, saya di Solo dulu. Habis dari Solo baru ke Jogja. Masih ada dua-duanya? Alhamdulillah masih. Dia bisa terima nih anaknya begini? Sekarang iyalah jadi kebanggaan. Pakai tato gitu. Wow. Dulu nggak boleh. Dulu kan saya minggat, Mas. Saya dari sekolah itu nggak berani pulang. Marah Bapak? Iya kan, keluarga ku akademis semua. Hmm. Pinter, mbakku, masku itu pinter semua. Sedulur-sedulurku tuh Sekolahan tuh? sekolahan semua. Nah, terus? Ya kan jadi ada tinta ya, Iya. membekas gitu. Wih, siapa nih? Itu. Jadi saya sendiri juga menolak untuk pulang, takut. Takut? Iya. Tahu salah ya? Tahu salah. Definisinya di sininya salah atau karena memberontak? Aku enggak salah, makanya aku pergi aja. Waktu itu ya, di usia segitu bukan pemberontakan di pikiranku, karena Iya. memang aku salah aja. Hmm. Salah, sekolah nggak berhasil. Pemberontakan itu setelah sekarang tahu jadi mengerti. Ngerti. Kalau dulu yang enggak, emang dasarnya males aja. Sekarang pintar mengambil hikmah untuk pembenaran sendiri. pembenaran sendiri. Itu penting. Oh iya ya. juga ya, Iya, gini kan iya, jadinya. iya, mengambil Untuk hikmah. aku gini, wah gini. Sekarang sok-sokan mengambil hikmah. Termasuk menggunakan nama Sukamti itu ya. Iya. Akhirnya ada Padahal pembenarannya. dulu emang beneran dendam, Mas. Beneran dendam, marah. Karena Marah, saya di drop out itu ya. iya toh. Itu musik itu mimpiku dari kecil ya. Katanya sempat dipaksa nggak main bass, disuruh main apa gitu. Juga Oh, itu nggak dulu suka ya waktu di Solo. di Solo. Ya, karena ada pemain bass yang lebih pinter. Mm-mm. Oh, yang di sekolah. Nggak tahu saya di mana tuh Iya, ceritanya. jadi gini. Katanya Mas Erik itu dipaksa main alat yang justru Mas Erik nggak mau yang itu sebenarnya. Itu juga, Mas. Disuruh main apa? Jadi Trompet? kalau di sekolahan SMM itu, Ah, murid itu daftar, dites dulu. ya. Guru melihat potensi. Hmm. Seakan-akan ini bagus secara prospek. Emang benar. Hmm. Waktu itu tuh pemain trompet sedikit. Ya. Dia lihat bibirku tebel, bagus nih. Namamu Erik. Ada pemain namanya Erik Awi, pemain Jakarta trompet itu keren banget. Kamu nanti bisa seperti itu. Tak pikir-pikir juga bener juga ya. Pemain bass sudah banyak, saingannya banyak. Ini prospeknya gede nih. Karena pemain trompet sedikit. Iya. Bener juga. Tapi guru itu lupa menanyakan apakah kamu suka atau tidak. Sedangkan aku ada di situ tuh karena harus kepepet. Kok aku minggat ya dari Solo itu minggat untuk sekolah di situ. Karena sebenarnya keluargaku yang Solo ini tidak merestui aku untuk sekolah di situ. Jadi aku putuskan untuk mengambil langkah sendiri Oh, demi mimpiku. Masuk sekolah musik ini pun tidak direstuin orang tua awalnya. Orang tua yang di Solo, saya punya banyak orang tua. Wah, oke. Gitu, tidak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Akhirnya saya minggat di Nggak ada situ. masa depan. Zaman Ya, dulu begitu kan ya dulu. macam-macam ya. Macam-macam. Nah, Jadi- terus. Ketika di SMM itu berarti mau nggak mau kan, aku mau balik juga malu. Iya. Ya wes lah, setidaknya aku bisa mengambil teorinya. Gitu. Akhirnya bener. Dan semua ujian solfeggio solfeggio itu pendengaran. Iya. Itu bagus 9. Teori musik juga lumayan. Jadi yang saya jelek itu matematika. Yang akademisi itu memang saya kacau. Iya. Itu yang sekolah-sekolah kita dikritik banyak sekali mengajarkan sesuatu yang sebenarnya tidak diperlukan. Iya, makanya kalau tidak menjurus ya. Nah, Ya. dendam itu juga saya konversikan di Das University untuk tidak memaksakan murid saya untuk memilih jurusannya. Justru kamu datang ke sini harus sudah dengan Mimpi. niatmu, Niat. mimpimu. Mau ngapain? Iya. Mau jadi apa? Betul. Nah, nanti tugasku adalah cross check apakah ini sinkron atau enggak antara mimpimu sama bakat yang diberikan Gusti Allah. Takutnya kan ini jadi obsesi aja, seakan-akan ini mimpiku, tapi tidak diberi bekal ya, mau sekolah 10 tahun ya nggak akan jadi. Karena
ini obsesi, jangan-jangan potensimu ternyata jadi presiden. Terobsesi jadi vokalis, nyanyi padahal falas-falas, kan nggak jadi. Nggak jadi. Nah kalau di SMM ini terjadi mas, temanku yang nggak banget musik aja nyanyi nembak nada gini nggak tahu itu, ada yang masuk. Ada yang masuk. Iya, berarti kan syarat fit and proper test ya. Sebenarnya nggak masuk ya, dipaksakan juga. Karena mungkin dia disuruh orang tua atau tidak ada pilihan sekolah lain. Karena dia memainkan partitur. Partitur itu ya memainkan apa yang dilihat. Kalau saya sebagai musisi, kalau menurut saya ya saya harus mengekspresikan diri. Kudu main juang kan lo. Iya. Keluar semua ya. Ekspresi. Musik seni adalah bahkan ekspresi. Kalau partitur kan ekspresinya sudah diatur. Diatur ya. Kenceng, lemah aja diatur toh. Iya. Crescendo, itu udah diatur. Itu membuat ya benar juga ya. Nggak ada. Benar juga. Tapi itu nggak salah juga. Itu juga musisi mas. Iya. Tapi beda tipe. Sekali lagi ya itu pilihan. Iya. Benar juga ya. Kadang-kadang kita sebagai seniman itu kan justru out of the box ya kan. Justru berbeda dari orang lain. Tetapi kalau kita main dengan partitur itu membuat kita menjadi menyeragamkan loh mas. Betul. Iya kan? Dan sebenarnya secara alami, ya sebenarnya semua musisi atau semua kreator atau semua seniman itu ketika dia menjadi dirinya sendiri, memuaskan dirinya sendiri, dia akan menjadi orang yang berbeda kok. Dan di situ lahir karya-karya yang diperhatikan orang ya. Iya juga. Nah itu efek samping ya. Iya juga. Saya baru sadar ya juga ya. Kalau kita bermain di sebuah orkestra bukan mengecilkan pemain-pemain yang di sana. Itu kan lebih kepada apa ya? Menjalanin rutinitas. Nggak boleh keluar pakem gitu. Yang sebenarnya itu bukan berkesenian karena berkesenian itu ya seperti Mas Erik menerjemahkan adalah bagaimana berekspresi, berbeda dari orang lain dan Endang Sukamti adalah sebuah perbedaan-perbedaan yang tidak sama dengan siapapun. Jangan-jangan nggak ada kan Endang Sukamti lain di Indonesia ini? Ya mirip-mirip nggak ada kan? Kalau Endang Sukamti ya cuma satu. Dengan gaya kayak gitu, iya kan? Dengan gaya kayak gitu, dengan apa pemberontakan. Ya di zaman saya banyak sih waktu itu. Tapi kan nggak bertahan. Ya. Nggak bertahan dan nggak. Saya ngelihat apa. Rata-rata yang bertahan memang berbeda sih. Ada Superman is Dead dengan gayanya mereka. Ya cukup berbeda di Indonesia. Ada juga. NTRL dengan gayanya masing-masing. Ada juga Rocket Rocker. Iya, harus berbeda toh. Iya. Mas nyebut Superman is Dead. Punya apa pendapat tentang apa yang terjadi pada Jering sekarang? Ya, Jering menurutku orang yang sangat ngeyel ya dan suka susah untuk dikasih tahu ya itu memang beliau itu anak pang sejati seperti itu. Rebel. Ya. Dan cukup berani menyuarakan pendapatnya dia. Ya cukup respect. Ya, ada yang respect, ada yang juga mestinya nggak begitunya gitu ya. Tapi banyak yang respect karena dia memperjuangkan sesuatu ya. Dan dia cukup bertanggung jawab saya pikir ya. Ya, sekarang yang dijalanin kan hasil dari pertanggungjawaban dia. Ya. Oke, semoga cepat keluar dan berkarya lagi karena Superman is Dead juga penggemarnya banyak sekali. Ya termasuk aset Indonesia juga. Ya, aset Indonesia. Ya. Oke, albumnya belum banyak sebenarnya Endang Sukamti itu ya. Lebih banyak single-single ya Mas ya? Enggak juga. Berapa sih udah semua? 8? Lebih? Kita tuh per 2 tahun pasti bikin album loh. Per 2 tahun loh? Jadi kita punya ritual, setiap 2 tahun sekali pas bulan puasa. Oh gitu ya? Kita menyempatkan diri. 2 tahun sekali itu Mas? Lah, karena terlalu dekat, nanti nggak efektif. Gitu. Jadi per 2 tahun itu kita sepakati untuk selalu membuat karya di bulan puasa. Kenapa bulan puasa? Karena pas puasa itu speed job. Jadi untuk ibadah. Oh gitu. Ya, ibadah dalam bentuk musik. Makanya kita selalu mengasingkan diri di pulau. Pulau ya. Untuk semedi di situ, rame-rame. Ayo kita bikin apa nih? Kadang-kadang sebulan ya. Nulis di situ, direkam di situ. Ya. Kayak yang pernah di NTB itu ya Mas ya? Kenapa? Kayak yang pernah di Nusa Tenggara itu ya? Ya. Apa Sudah? Kampung apa? Itu yang di Lombok. Ya, itu Lombok itu ya, NTB itu. Yang Raja Ampat juga pernah. Raja Ampat sebulan di sana. Terus album yang terakhir ini di Alor, Pulau Kepa. Itu begitu ya. Jadi menarik aja. Katanya saya juga dapat cerita apa Endang Sukamti itu melakukan eksperimen ruangan di terbuka gitu, outdoor ya Mas ya? Rekaman outdoor studio. Outdoor studio. Iya. Outdoor studio itu apa sih konsepnya? Nah, itu usaha barunya Sukamti. Namanya rekaman outdoor. @rekaman outdoor di Instagram. Jadi kalau zaman dulu kan musisi selalu
rekaman dalam box di studio. Di studio Gitu. harus kedap suara. Harus kedap suara. Harus pakai AC. Ya. Nah, karena kita anaknya suka jalan-jalan, jadi Oke. sekalian aja kita jalan-jalan, sama-sama ngeluarin budget tuh Mas, buat Iya. jalan-jalan. Nah, lokasi jalan-jalan kita itu kita jadikan studio, tapi konsepnya outdoor. Jadi rekaman nggak lagi di studio, tapi di alam. Lu suara angin, suara ombak, suara orang. Ya mobil bising kan apa? pilih tempat yang nggak di kota dong. Tapi tetap nggak clear dong. Tapi itu konsepnya bermusik. Nah, tergantung deskripsi Ya, Mas Helmi itu noise seperti apa. Kalau suara burung kan bukan noise. itu diambil aja. Ya kalau pas masuk ya berarti ada. Ada nggak di dunia kayak gini, Mas? Ada masih. Ada. Dulu saya lihat film apa ya? Ya. Ada film Begin Again itu konsepnya seperti itu, tapi dia di kota. Hmm. Itu pun duluan kita. Jadi banyak yang mention, Mas, kayak film Begin Again. Ternyata iya. duluan Sukamti. Dan Sukamti. Itu ide dari mana sih, Mas? Atau karena kepepet ya? Atau Karena kepepet. sebagian jalan-jalan? Bukan, kepepetnya itu dulu kan kita nggak mampu sewa Sewa studio. Akhirnya basic saya juga operator, sound engineer. Saya bangun komputer sendiri, dulu di kos-kosan. Jadi rekaman album ketiga kita, judulnya Set itu. Warner itu tahunya kita rekaman di studio. Jadi mereka kasih uang, tak garap di kos-kosan. Nggak ada yang tahu. Nah, keuntungannya kita bangun studio sendiri. Karena tahu itu berhasil, akhirnya kan ini kita sudah punya alat yang album yang mana portable. Album ketiga. Apa judulnya? Judulnya agak susah itu. Jangan berisik gitu. Tapi berisik banget ternyata ya. Iya. Atau menjadi silent. Silent penjualannya. Silent penjualannya kan? Makanya jangan salah pilih judul, Mas. Iya. saya itu yang saya ikutin. Jadi bahwa Judulmu doamu. judulmu adalah doamu. Iya. Yang pertama apa? Kelas 1. Kelas 1 bagus, langsung naik. Ya, namanya juga kelas 1. Wah, dulu juga saya ngelihat tuh, saya ketawa baca perjalanan Endang Sukamti itu kan ada curang-curangnya dikit gitu ya. Iya. Ada ngakal-ngakalin dikit, tapi sukses ya. Termasuk dulu katanya supaya ngetop gimana, Mas? Bikin song request di radio-radio padahal udah request sendiri Nah, ya. itu ya Itu kecurangan pertama. itu trik yang Hmm. sekarang mungkin sudah tidak relevan lagi karena zamannya digital ya. Dulu itu band ngetop itu bisa diukur dari radio. Di radio. Ya toh? Iya. Kita Akhirnya dapat job itu karena di radio kenceng. kencang. Jadi saya usahakan untuk menguasai radio dulu. Radio terbaik di Yogyakarta itu waktu itu Jeronimo. Jeronimo. Jeronimo, kita titip lagu, Mas Anto. request sendiri. Request sendiri. Wow, ditelepon Wah, sendiri. teman-temanku itu pokoknya semuanya harus telepon, request Endang Sukamti, semua telepon. Terus jadi Seakan-akan lagu keras. top request. Seakan-akan top request, padahal teman-teman sendiri. Nah, dari situ maka timbul kepercayaan radio. Menurut radio itu mungkin ini band yang lagi ngetop-ngetopnya, disupport sama dia. Wow. Nah, dari situ Endang Sukamti banyak dikenal di lokalan, main di pensi-pensi lokal, di Pensi-pensi. acara-acara lokal Iya. banyak banget. Nah, akhirnya sampai didengarkan produser itu dan kita dibuatkan album pertama. Akhirnya kelas menjadi raja pensi. Raja Pensi itu pertama kali kita ke Jakarta tahun 2004 sampai 2007. Raja pensi loh. Raja Terus Pensi. semua ya. Karena kita hampir tidak pernah pulang, semuanya tiap minggu bisa main 3 kali di semua pensi Jakarta. Pensi Jakarta. SMA dan kuliah-kuliah juga ya? Kampus-kampus. Kebanyakan SMA waktu itu. Banyak di SMA. Iya. Wow. SMA. Budgetnya nggak gede dong, Mas? Nggak juga. Ya gede pada saat itu. Dan memang level kita kan segitu ya. Sampai akhirnya katanya pernah bikin rusuh ya, saking ramenya. Nah itu fansnya dia. Apa? Sukamti. Akhirnya terakhir kita manggung di Jakarta waktu itu ya. Ya. Di blacklist juga gara-gara pensi, ribut. Itu di mana sih? Itu di Istora? Senayan ya. Senayan. Istora kali ya? Aduh aku lupa. Sampai rusuh katanya, Mas ya? Iya, di Karena Senayan, di Senayan. saking banyaknya fansnya Sukamti. Waktu itu memang ada kasus parkiran itu loh Mas. Saya nggak tahu detailnya, tapi isu-isu yang beredar itu karena si panitia tidak berkoordinasi dengan atau berbagi dengan tukang parkir, parkir? preman parkirnya lah mungkin Oke. gitu. Jadi tukang parkirnya juga. Oh, itu bikin mobil-mobil yang Iya. ada dirusak-rusak, dihancurin itu gitu ya? Iya, cuman kan fans terbanyak di situ yang bawa bendera kan Endang Sukamti semua. Terkesan itu, apalagi kan masih banyak yang terprovokasi juga kan. Orang itu lempar-lemparan dari dalam dan luar kok. Oke. Sejak itu Asli itu udah nggak ada lagi pensi. Pensi dilarang dan Endang Sukamti juga di blacklist dari di Jakarta. blacklist. Bikin rusuh. Dianggapnya begitu. Dianggap bikin rusuh. Ya. Sedih nggak? Ya sedih dong jobnya berkurang. Makanya itu pas album Set itu loh. Silent langsung. Iya bayangkan ya. Kita di blacklist main di pensi padahal kita banyak main di pensi. Oke. Nggak boleh main di Jakarta. Oke. Ya gara-gara keluar album itu. Terus kok yang dilalah pas di momen yang sama itu
Melayu pas lagi booming-boomingnya di Indonesia itu loh. Wah, musik Indonesia. Mendayu-dayu ya. Spur, iya. Gerimis mengundang, ya aduh. Itu semua label fokusnya ke sana. Terutama Naga Suara ya. Wah, kita semakin ambles. Gitu. Ambles ya. Tapi jangan salah, 2010 label yang banyak menangani band Melayu itu akhirnya mengontrak Endang Sukamti. Naga Suara. Iya. Lumayan nih label raja band Melayu. Lah iyalah. Pak Rahayu. Iya Pak Rahayu. Saya pikir ini kesempatan. Oke, langsung oke. Pak Rahayu tapi ngedikte harus lagunya kayak apa? Enggak toh? Sampai enggak mau didikte. Saya juga heran, Endang Sukamti itu dari pertama kali lahir tidak pernah diderek atau didikte produser. Terus? Saya nggak tahu juga itu sebabnya kenapa. Boleh di-cross check ke Pak Rahayu. Buktinya aja, lagu-lagunya ngawur-ngawur loh Mas. Saya pikir ini nggak akan lolos sensor sih. Ternyata lolos juga. Iya. Jadi ya alhamdulillah dipertemukan dengan label-label yang menerima Sukamti itu apa adanya. Bahwa kan kita itu nggak pernah bikin demo. Itu bikin demo? Nggak pernah. Nggak pernah? Jadi mereka saking kurang percaya? Percaya aja gitu. Karep mula pokoknya. Karep mula. Percaya pokoknya gitu. Jadi yang terjadi cuman buang lagu aja. Dari Dari master yang kita bawa itu mereka pilih, dibuang. Karena memang kepanjangan. Kita itu kalau bikin lagu kadang 20 menit? Enggak, 20 lagu. Oh 20 lagu? Ya kebanyakan dong untuk satu album. Nah kalau sekarang kan label-labelku sendiri. Terus suka-suka aku dong. Mau satu lagu, mau dua lagu. Merdeka tuh. Merdeka. Berapa album dengan Naga Suara? Satu aja. Satu aja. Yang pertama apa? Proton gitu ya? Pertama Proton. Proton itu milik Mas Pongki Karo Tony. Disingkat jadi Proton. Oh, Pongki Barata? Iya. Oh, Tony apa formasinya? Tony Track. Oh, Tony Tracks. Ya. Oke. Bukan Tony Sukamti, bukan. Jadi mereka berdua gabung bikin label. Iya. Namanya Proton itu. Nah, terus Endang Sukamti kelas 1 itu sama dia. Terus dijual kita ke Warner Music. Oke. Berarti kan sudah ada prospek loh Mas. Payu kok. Payu. Jual kalau Rapayu tidak mungkin bisa dibeli orang. Sama Warner itu 2 album. Warner 2 album? Iya 2 album. Terus kontes Melayu itu. Nah kita tersisihkan dong. Iya. Terus kita break. Habis itu join sama Naga Suara. Setelah dari Naga Suara kita putuskan untuk bikin label sendiri. Independen. Jadi apa? Label Euphoria Record. Euphoria. Ya. Kenapa seneng banget? Iya. Bagus loh namanya itu. Judulmu adalah doamu, aku seneng banget. Kedua tuh yang Pejantan Tambun tuh apa? Maksudnya apa sih? Nah itu juga sebenarnya saya sesalkan juga sih Mas. Gara-gara lagu itu tuh berat badan saya nggak turun-turun sampai sekarang. Wah, saya punya masalah. Iya. Wah, inspirasinya dari siapa sih Pejantan? Dari saya sendiri. Dulu kan berat saya cuman berapa? Terus jadi 80. 80 itu saya merasa gemuk banget. Itu nyindir Sela ya aja? Enggak, itu pas momennya pas. Dia Pejantan Tangguh. Ini Pejantan Tambun. Sama nama Jogjanya, Pejantan Tambun. Itu plesetan Jogja banget tuh. Iya. Ya momen lagi itu. Momen lagi. Sampai sekarang loh Mas, berat badan saya itu 100, 108. Ini habis sukses diet nih. Sekarang 88. 88. Udah. Pernah 100 lebih? Udah, 112 saya pernah. Kemarin terakhir 108. Diet 2 bulan saya turun 20 kilo. Baru 2 minggu yang lalu lah kelar. 88. Sekarang udah naik 4 kilo. Wah, keterlaluan nih Mas. Bikin lagu dong yang apa? Judulnya kurus gitu. Jangan, kurus juga nggak baik Mas. Nggak baik, kelihatan nggak yang sehat di rumah gitu. sakit itu kan sebenarnya kurus-kurus semua tuh. Iya. Jadi ya biasa aja gini, yang penting seneng. Yang penting sehat. Iya. Bener-bener. Saya ketawa itu katanya ada pernah kecelakaan di Purwokerto, Dorinya nggak bisa main drum, terus diganti oleh kembarannya ya. Dan orang nggak tahu, fansmu nggak tahu. Nggak tahu. Wong saya dulu milih Dori itu karena nggak tahu kok. Dori itu Mas, itu manusia yang membawa banyak keberuntungan. Oke. Buat saya maupun dia sendiri. Oke. Bayangkan, Dori itu nggak pernah ngeband loh sebelumnya. Nggak pernah ngeband? Nggak pernah ngeband. Saya itu milih gitaris yang senior, yang punya studio. Itu kakaknya. Hodi tuh? Hodi. Oh terus? Saya samperin dong, supaya ya minimal dapat gratis. Ada latihan gratis lah. Gitu. Terus senior bisa ngajarin kita. Terus? Tak samperin Kalamanda Musik Corner, janjian. Set. Wah, datang dia senyum-senyum. Langsung tak tembak. Mau nggak jadi gitaris? Dengan mudahnya iya. Kok gampang banget ini, gampang. Iya. Kita sudah deal. Muncullah mobil kedua. Set. Yang mana nih? Tapi tahu kalau mereka kembar? Enggak tahu sebelumnya. Enggak tahu. Nah, ternyata yang saya incer kakaknya itu baru datang. Jadi saya barusan deal dengan adiknya. Dori Sukamti itu. Kan kurang ajar. Wah, terjebak ini aku. Tapi beruntung juga gara-gara Dori itu langsung
kita kontrak dengan Proton dan lain-lain sebagainya itu semenjak ada Dori itu. Ada dari itu. Iya, nah, kecelakaan di Kebumen itu juga begitu. Kebumen ya? Kebumen, kecelakaan parah itu Mas. Pulang dari show Jakarta? Iya, Hmm. mobil itu udah sek gini. Oke. Itu kalau orang lihat tuh nggak mungkin hidup ini orang-orang ini gitu. Tapi alhamdulillah kita dikasih Sementara kesempatan semua. kontrak udah tanda tangan ya, jobnya Itu udah pas banyak. kita lagi laris-larisnya. Oke. Mau nggak mau dong harus tetap jalan, wong yang lain waras semua. Iya. Nah, cuman teman kita Dori itu agak parah, Iya. ada patah sini, Nggak bisa main. nggak bisa main. Hmm. Untung ada stuntman ya, jadi stuntman yang main, kakaknya sendiri, nggak ada yang tahu. Kembarannya, nggak ada yang Kembaran. tahu. Terus waktu itu ditambah pemain-pemain lain juga ya untuk nyelamatin ya show. Pemain apa? Yang pemain-pemain tambahan juga ya untuk nyelamatin show. Nggak ada, kita Nggak juga. selalu Oh, Pada saat additional, kecelakaan. iya, Iya, karena additional. si Ari itu agak trauma, Oke. jadi Trauma jalan. iya, Mm-mm. digantiin sama Mas Yoyon, drummernya sih gitu, teman kita. Selamat akhirnya. Selamat, semua kontrak selamat. Jadi, Ya, jadi saya berjalan sendiri akhirnya. ada curang-curangnya. Cuman lucu gitu. Aku baca cerita perjalanan Endang Sukamti itu ketawa-ketawa sendiri. Rebel tapi ada solusinya tapi lucu gitu ya. Nggak diterima di TV, apa solusimu? Bikin sendiri. Bikin TV sendiri. Bikin TV sendiri. Nggak keterima di radio? Bikin radio sendiri. Nggak diterima di radio, dia bikin radio Nggak ada sendiri. label yang mau? Bikin label sendiri. Gila menurut saya sih. Itu siapa sih yang idenya nyeleneh itu Mas Erik? Atau Sebenarnya dengan ya yang lain kita juga? semua ya Pak. Karena ya Bareng-bareng. sekali lagi, karena kalau kita nggak gerak ya kita sudah tahu kan hasilnya, kalau nggak bergerak kita pasti mati. Ya. Jadi satu-satunya untuk membuat semuanya berjalan ya kita harus bergerak. Yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah membuat beberapa terobosan itu tadi. Album keempat apa Mas? Judulnya? Album keempat itu apa ya Mas? Pokoknya semuanya ada ceritanya lah gitu ya. Sukamti.com. Sukamti.com. Itu gara-gara bikin website, bikin apa itu ya? Iya. Karena masanya media sosial udah makin menguat. Waktu itu belum Mas. Belum. Oh, terus? Belum ada sosial media. Jadi di situ titik balik kita membuat semuanya sendiri. Kita bikin website sendiri, bikin radio sendiri itu juga di situ. Bikin konten digital itu juga di situ. Waktu itu belum zaman seramai sekarang. Bahkan kalau bisa dibilang waktu itu baru Endang Sukamti yang mengupload behind the scene. Ya kalau orang sekarang bilang vlog ya. Tapi waktu itu kita buat adalah bikin dokumentasi. Untuk berkomunikasi dengan fans kita, Kamtis Family. Karena kita kan nggak ada di TV, minimal wajah kita bisa eksis lah. Salah satu media yang bisa kita pilih kan di medsos. Ya, di YouTube. Di YouTube ya. Kalau radio kita bikin sendiri. Kamtis itu berdirinya kapan Mas? Kamtis ya semenjak Endang Sukamti ada. Dirasakan perlu ya, support betul ya. Oh iya Mas, itu kan bensin ya. Bensin ya. Fans itu seperti bensin. Kamtis itu ada berapa kira-kira Mas? Estimasi aja. Jumlahnya sekarang. Sekarang udah nggak dikontrol lagi. Kalau dulu kan kita bisa kontrol melalui website. Itu zaman 2007 sampai 2010 itu saya pegang sendiri itu ada 20.000 waktu itu. Jadi belum zaman kayak fanpage Facebook. Kalau sekarang kan sudah 4 jutaan ya di Facebook. Tapi kalau zaman dulu benar-benar intim. 20.000 itu benar-benar orang beneran gitu loh. Die hard kalau kita bilang. Die hard fans. Die hard fans. Dan kita membuat gathering Kamtis setiap tahun. Ketemu nasional itu skalanya. Jadi kita gathering Kamtis di hutan mana semuanya datang. Zaman dulu begitu. Enggak lagi dilakukan. Kalau sekarang semuanya gara-gara sosial media kan siapapun bisa melihat idolanya dengan mudah. Dan bisa berinteraksi, bisa komen ya. Yang katanya ada apa judulnya Mari Menabung ya, yang disuruh nabung supaya mau muncul album baru itu. Itu pertama kali kita kan bikin label itu. Euforia kan itu. Kan modal Mas. Iya terus. Label kan butuh modal. Terus? Karena kita nggak punya duit, kita bikin box set. Di mana waktu itu industri lagi mengarah ke digital, kita mencoba untuk berjualan fisik lagi, tapi dengan konsep premium. Box set. Satu box itu ada apa aja? Ada CD, filmnya. Ada filmnya. Ada CD audio, ada DVD film, ada merchandise di situ, semuanya komplit di situ. Bahkan ada kalung itu yang ada namanya dia diukir di situ, ada nomor serinya. Nah itu kita package, harganya waktu itu 250.000. Mahal dong waktu itu. Waktu itu ya? Iya terus dijual. Kita nekat aja. Dijual tapi caranya pre-order dulu.
Gitu. Pre-order kan ternyata uangnya masuk. Iya. Banyak lumayan buat modal. Padahal barangnya belum ada. Jadi kita main desain, main presentasi, main video, sehingga mereka trust, mereka percaya dengan kita karena mereka sudah melihat prosesnya. Karena rekaman kita kan prosesnya kita upload setiap hari, Mas. Jadi mereka bisa mengikuti. Sampai berapa yang laku box setnya? Waktu itu 5.000 sold out karena kita Sold limit out? 5.000. Wih, Dari situ akhirnya 5.000 kita- kali 250.000 lumayan dong. dari situ kita baru memutuskan untuk bikin perusahaan baru namanya belialbumfisik.com. Beli album Fisik.com. fisik.com. Lagi-lagi pemberontakan namanya ya. Ya, itu perusahaan yang membuka jasa untuk membuat album premium. Jadi nggak cuma Endang Sukamti aja sekarang. Ada Iwan Fals, ada Ahmad Dhani, Ya. ada Isyana Saraswati, ada Tapi Endang Gigi. Sukamti duluan Ya, munculnya ide itu dari situ. dari situ. Jadi kita bisa presentasi ke label-label itu, jualan fisik masih laku loh. Nih buktinya, kayak gitu-gitu. Apalagi vinil kemudian ya menjadi laku. Vinyl termasuk. Sempat vinil buat juga. Kalau kita Sukamti? enggak. Enggak. Karena kita mengutamakan kalau bisa diproduksi di rumah kita sendiri, kita mending produksi bisa mengkaryakan teman-teman sendiri, banyak kerjaan, terus itemnya jadi lebih banyak. Kalau vinyl kan kita harus ke Jepang, ke Jerman. Gitu ya. Dan menurutku kurang efektif juga untuk musisi atau untuk fanbase Endang Sukamti. Bukan budaya mereka gitu loh, kalau vinyl tuh. Kalau ngelihat apa sesnya Mas, apa grupnya ini Kamtis itu menengah ke bawah, menengah ke atas atau menengah? Dulu menengah ke bawah, Mas. Hmm. Dulu menengah ke bawah kalau dari Endang Sukamti ya. Tapi sering berjalan waktu kan banyak karya lain. Ada karya video juga. Terus saya juga bikin das. Itu akhirnya melebarkan pasar yang tadinya cuma menengah ke bawah dan itu anak muda ke bawah aja. Ya. Sekarang yang tua-tua, yang medium up juga ikut juga. Atau mungkin yang dulu menengah ke bawah, anak-anak muda, sekarang mereka udah mulai mapan dan Udah mulai tetap mapan. mencintai Iya. Sukamti. Bahkan ada yang nikah ngundang Endang Sukamti itu ada juga, Mas. Bayangkan loh, ini Untung bukan kamu yang MC enggak ya. kalau itu waktunya beda. Dan yang saya ketawa-ketawa, yang kamu bikin album karaoke itu biar Mas? Karaoke-nya tapi gila banget katanya. Ya, album karaoke itu Open source. open source. Jadi kita coba, Itu kan ide itu gila. banyak kritikan tuh, Mas. Iya. Ada yang Kamti sudah tua, Mas, mbok bikin lagu yang kalem. Ketika kita bikin kalem, yang muda-muda, Mas, gimana sih jiwamu kok jadi kayak gini? Jadi melankolik ya. bingung. Serba salah. Nah, padahal kita kan basicnya lagu kita itu sebenarnya pop. Oke. Cuman dikemas, dipresentasikan dengan garang gitu loh. Cadas. Cadas cowok banget. Nah, sekarang daripada ribut, monggo buatlah lagu Endang Sukamti sesuai dengan keinginan masing-masing. Itu tak open source itu bassnya sendiri, gitarnya sendiri, vokalku sendiri, semuanya bisa di-download dan orang bisa berkolaborasi dengan Endang Sukamti dengan seenaknya aja. Aku pengen tak remix ya, di remix pakai suaraku. Dan itu melahirkan banyak versi. Dulu Nah, kalau nanti di bayangkan- belakang ya, digitalnya tinggal kita monetizing sendiri, ding gitu, melalui Euphoria digital. digital. Dulu kan orang kalau kebayang karaoke itu kan memang karaoke itu kan namanya kan tanpa vokal kan ya. Jadi ini kan tanpa Iya. apapun ya. Jadi orang milih tanpa bass iso. Kalau saya tanpa pengen gitar iso. Kalau saya nggak suka sama vokalnya saya Erik Sukamti, saya download itu yang -1 tanpa vokal bisa. bisa. Jadi saya gantikan vokal saya itu bisa. Bebas. Bahkan mereka nggak terima dengan drumnya bisa diganti. Gendeng banget. Gitu. Oke. Laku itu. Yang download banyak. Itu kan emang open source sih, Mas. Open source. Iya. Iya. Nggak ada recordnya gitu berapa yang download atau apa. Emang nggak ada jualan, itu sifatnya bukan, itu gimmick, lebih gimmick. Gimmick. Lebih ngintertain komunitas kita. Kamtis. Ya. Ya. Jadi yang mau berkreasi ya monggo dipakai. Kan banyak juga yang mau latihan mixing, pengen lihat data kita yang sebenarnya kayak apa, itu bisa dilihat dari situ. Terus saya yang ketawa lagi itu yang kolaborasi. Kolaborasi ya. Aduh. Kalau Jogja tuh yang nyebut asu tuh kan gimana gitu kan. Su itu maksudnya Sukamti, kolaborasi Iya. bersama Endang Tapi kan Sukamti. bisa sengsu gitu kan. Iya. Su itu padahal indah. Indah padahal artinya. Kolaborasi. A itu tidak. Atau tidak Ya, ya. berarti asu itu tidak indah. Tidak indah. Kalau asu, nah itu hewan. Hewan ya. Jadi tergantung intonasi mungkin. Iya, Mas. Iya. Jadi itu kolaborasi dengan beberapa seniman lain ya. Ya, tujuannya ternyata perlu mengelola fans itu benar-benar perlu karena Ya. ya siapapun tidak bisa akan besar tanpa dukungan daripada fans.
Untuk itu kita mulai memikirkan yang namanya regenerasi audiens. Ya. Ini Kamti sudah tua yang tadinya muda dia di depan panggung, barikade, wow, gini dengan energik. Udah tua ya dia mundur. Iya. Ya lama-lama di rumah nggak datang gitu. Nggak datang. Nah ini harus diregenerasi terus supaya adik-adiknya tumbuh lagi. Jadi nggak ada habisnya. Gitu. Jadi diperlukanlah kolaborasi. Kolaborasi ini. Dan kolaborasi itu kan lagunya kan menjadi banyak sekali kemungkinannya ya. Iya, jadi kita berkolaborasi dengan Cowboy Junior. Itu kan secara tidak langsung sebenarnya Menjadi sudah memasyarakatkan Endang Sukamti sejak dini ya, melalui fans-fansnya Cowboy Junior. Ada motivasi lain yaitu cross market. cross market ya. Dengan begini kan saya Menjemput didengar fans juga dari apa tempat lain. tempat lain. Iya. Begitu pula sebaliknya. Dengan siapa aja deh? Dengan Ahmad Dhani ada ya? Cherry Bell, Cherry Bell. Dewa 19, Slang. Dewa 19. Slang. Atau kalangannya beda-beda semua. Cowboy Junior, Didi Kempot. Dia digempot. Iya. Iya. Banyak tuh. Ada susah nggak ngajak mereka mas? Atau semuanya? Enggak ya mas? Apa? Enggak ya. Nggak tahu mereka kok tak ajak mau aja. Saya nggak tahu juga. Oh, gampang ya ternyata. Itu kan legend-legend ya. Ada sebagian legend kan. Iya. Iwan Fals nggak ya? Iwan Fals waktu itu belum kenal ya mas. Belum kenal ya? Belum kenal. Sekarang Saya memberanikan diri untuk bertemu Iwan Fals itu ketika saya punya belabung fisik itu. Saya tawarkan fisik, beliau mau, saya bikinin karya konseptual untuk beliau, maka kita bikin project bareng. Kemudian rekaman outdoor juga sempat memproduksi beliau untuk single yang diproduksi Eiger. Eiger? Ya. Eiger yang alat itu ya, camping ya? Ya. Oh gitu ya? Jadi kita sempat rekaman outdoor sama Iwan Fals itu di Wairebo. Wairebo? NTT? Ya, Flores. Iya. Wow, mau deh. Mau. Mungkin dia eksperimen juga ya. Dan Mereka itu keluar dari beliau takjub banget sih emang. Maksudnya belum pernah merasakan experience seperti itu atau rekaman outdoor langsung bersentuhan dengan alam. dan orang-orangnya yang menurut beliau itu sangat inspiratif. Yang tadinya rekaman satu lagu jadi 2 lagu. Dia menulis lagu baru di situ. Nah, itu Lagu bedanya apa, kalau Mas? rekaman outdoor. Lagu apa? Disembunyiin nama dia, Mas. Anaknya sih. Terus? Si kalau itu pinter banget. Jadi, Mas, kita kalau kontraknya sama lagu ini. Yang ini jangan ya. Gitu. Si kalau itu pinter. Lagu barunya jadi dikip sama dia. Nanti kita bikin project lagi, bersambung. Oh, belum keluar lagu itu? Belum. Iwan Fals. Dengan Mas Pongki juga dong ya? Mas Pongki itu project di kolaborasi. Iya, kolaborasi ada dengan Mas Pongki juga kan? ada. Luar Jadi yang dulu meroduserin Endang Sukamti, sekarang saya produserin di album kolaborasi itu. Mas Pongki. Bikin itu juga ya, animasi juga ya Mas ya? Animasi itu saya di-hire Mas sama Mas Dana Riza. Yang untuk apa? Adit Sopot Jarwo itu. Nah, Itu ada kolaborasi juga ya? Itu sama Cherry Bell-nya ya. Iya. Tapi kalau sama Adit Sopot Jarwo, saya Jarwonya yang saya ajak. Jadi tokoh fiktif Jarwonya. Jarwo itu yang saya ajak kolaborasi di Endang Sukamti. Bayangin loh. Dia kolaborasi dengan tokoh fiktif. Sekarang ada apa lagi tuh? Super Sas itu juga Super Sas itu fiktif ya juga ya? drummer kita ya. Itu Mas Dori balik lagi ya? Mas Tony. Mas Tony balik Iya, lagi. balik lagi. Dia drummer pertama Endang Sukamti. Kenapa sih nggak pakai Tony aja? Kenapa harus pakai Super Sas? Gimik lagi? Saya nggak tahu kan waktu itu ini drummer lama itu akan balik lagi atau enggak. Kita kan nggak tahu. Daripada saya berharap orang baru yang nanti juga nggak jelas, saya hire drummer lama. Tapi kan dia juga punya kehidupan lain sendiri. Siapa tahu nanti dia kurang srek kan dia bisa keluar aja gitu. Jadi dengan adanya satu figur baru yang tidak terikat dengan orang, kan Super Sas ini sebenarnya bisa digantikan siapa aja. Siapa aja? Oh gitu. Nah, kan jadinya akhirnya saya tidak terikat loh, tidak tergantung dengan. Ini plesetan dari Super Subs ya? Enggak ada motivasi gitu. Ya, Nama Super Sas itu kan sebenarnya Chef Aris Sukamti, drummer saya yang dulu. Oh, saya baru sekali. Harapannya dia balik lagi. Tapi plesetan dari Ternyata Super enggak. Kalau di sepak bola itu ada namanya Super Sub, pemain pengganti yang luar biasa. Wah, ini ilmu gaduh ini. Tak pikir ini plesetan lagi, ternyata itu sip. Iya. Ya. Tapi dengan adanya karakter baru ini menurutku ya tambah value juga gitu. Yang tadinya kita cuman icon bertiga sekarang jadi berempat. Iya. Ada mangkok baru lagi. Dan jadi gimmick juga ya. Buktinya saya nanyain apa nih Super Sas ini maksudnya. Ini mainan apa lagi. Mas cerita itu Mas itu lucu juga tuh. Yang album atau lagu single yang Sampai Jumpa tapi? Sampai Jumpa itu lagu yang kita buat di Lombok. Di Lombok. Jadi ketika kita tinggal di situ untuk rekaman kan 1 bulan ya lamanya. Iya. Di sebuah pulau yang penduduknya hanya seberapa itu Apa kan namanya? Sudah apa? Gili Sudah.
Gili sudah. Iya. Oke. Kan otomatis kita jadi dekat sama orangnya. Oke, terus? Karena sudah akrab. Pas ya hari terakhir itu kok rodok sedih. Kroso mana? Wah, besok kita bikin perpisahan yuk. Kita nyanyiin lagu buat mereka. Lagunya apa? Apa ya? Perpisahan ini. Nah, itu kan lagunya Kristus. Bikin sendiri akhirnya malam itu dadakan. Jadi kita bikin itu emang tulus emang buat perpisahan besok. Sedangkan alat-alat sudah di packing, beberapa juga sudah ada dikirim. Jadi tertinggal gitar dan komputer di situ. Jadi? Makanya aransemennya seadanya pakai gitar aja. Ternyata malah bagus. Malah enak. Wah enak nih. Yaudah kita nyanyiin. Saya nyanyi mas. Saya tuh nyanyi kalau nggak kedombrengan jelek banget ternyata. Susah untuk nyanyi pop. Makanya dibikin nyanyi rame-rame biar ketutup jeleknya. Gitu. Nah besoknya kita nyanyiin bareng betul. Wah, wih nangis mas. Nangis. Dan bener seperti tadi saya bilang mas, lagu itu kalau dibikin dari hati, pasti akan sampai ke hati. Kroso ya. Begitu dirilis, itu bukan single mas. Nggak pernah saya bikin video klip itu, nggak pernah saya promo lagu itu. Lagu itu naik sendiri. Karena setelah setahun rilis. Storytellingnya kali, ceritanya kali. Atau memang terasa? Ya mungkin karena momen, terasa, ya? karena momen dan match dengan hati yang sedang merasakan mungkin. Waktu itu kan dipakai untuk supporter bola. Ya, lagu perpisahan di stadion dinyanyikan, di mana-mana. Terus sekolah-sekolah semuanya perpisahan nyanyi lagu itu. Ya. Jangan suruh nyanyi mas, wah kan jelek saya kalau nggak kedombrengan. Kalau kedombrengan ini bubar semua nanti. Bubar semua. Wah, jangan manas-manasin situ. Ye, audio cocok nggak ini audio? Audio cocok nggak ini? Audio ada yang pecah nggak nih? Wah. Seru nih. Jadi aku ke Jogja ini didukung. Setiap kali saya syuting Jogja, Mas Cucu, ini muridku di Wismilak Diplomat Success Challenge, pasti dukung. Kalau nggak ngajak dia marah mas, tersinggung. Kemarin ketemu Wong Solo aja saya ajak. Dia emang baperan mas. Baperan dia memang, Iya. kelihatan. Iya. Kemarin ketemu Wong Solo aku ngeri banget mas, saya jaga-jagain gitu. Ya. Ketemu Pak Puspo gitu ya. Iya. Jadi tapi dia bayangin dari Jogja ke Solo. Ketemu Wong Solo. Iya. Saya kemarin syuting. Top mas. Dan lucu di Jogja itu belum termasuk di Jawa tuh. Kita mesen apa teh anget gitu, mesti manis. Yo. Iya orang sini emang manis-manis sih mas. Iya manis-manis. Kecuali Erik. Teh manis juga. Duh, saya nggak bangga dipuji jelas. Nggak bangga. Cowok saya. Pas cerita yang apa terpaksa syuting Raja Ampat tuh ke Manokwari itu lucu juga ya mas? Itu proses masuk studio ya. Itu proses pembuatan album Salam Indonesia. Salam Indonesia. Jadi kita putuskan untuk menyewa kapal pinisi selama 30 hari. Mas, mas, itu pembuatan album musik sebenarnya ya. Iya. Termahal di dunia kalau menurut sewa kapalnya udah piro? 35 juta per hari. Wah, dikali 1 miliar 50 juta. Untuk bikin album aja. Aku cepet ngitung mas, akuntan aku. Iya. Itu sewa kapal itu? Iya. Nggak ada diskon untuk Sukamti? Ya ada, kan itu milik teman juga. Oh ya udah. Kalau dinominalkan itu nggak mungkin bikin album ngapain sih kok kayak gitu-gitu. Tapi satu album kelar? Kelar, dan itu kita niatkan. Dan akhirnya kita tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Termasuk sewa kapal? Tricky itu. Akal-akalan di Sukamti. Iya, akhirnya wah kita liburan di Raja Ampat bareng-bareng, bikin karya di situ. Keren banget mas. Wah itu surga dunia ada di Indonesia. Raja Ampat. Snorkeling. Setiap hari saya diving 3 kali mas. Kali 30. Jadi devlog saya langsung banyak. Langsung advance. Gila itu Raja Ampat. Berapa lagu? 17 lagu. 17 lagu dapat? Ya. Salam Indonesia tuh 17 Salam lagu. Indonesia salah satunya. Nah yang menarik itu waktu di situ dihingar-bingar kita menikmati alam, proses kreatif yang tidak terhentikan. Tahu-tahu kita dipaksa stop. Karena kita harus sandar dulu di Manokwari. Ya, harus dari kapal itu memang harus sandar dulu. Nggak tahu ada urusan apa atau badai atau apa. Pokoknya kita tertahan di situ sampai 2 hari nggak ngapa-ngapain. Rasanya kok kita buang waktu ya. Udah kapal mahal, ninggalin keluarga nggak ngapa-ngapain. Oh keluarga nggak ikut? Nggak ikut. Oh. Itu kan proses semedi, seben ikut semua. Oh jadi tiap kali semedi di pulau gitu atau tempat sendiri? Keluarga nggak boleh ikut? Ya. Nah, di situ kayak kita itu menyanyiakan waktu ya. Ayo kita rekaman. Rekaman gimana alatnya udah di kota kan soalnya emang nggak bisa kita rekaman
kapal bunyi dan lain sebagainya. Akhirnya kita memutuskan untuk Masuk studio? Kita coba cari studio di Manokwari. Oh no? Nggak ada. Terus? Ada 3 studio itu, ada yang udah bubar, operatornya kemana. Yang terakhir kita samperin itu yang kita datang langsung ke studio teman yang dimana sudah tidak beroperasi lagi. Jadi drumnya sudah ada di gudang. Ini di mana, jadi ya untungnya kan basic kita semuanya sound engineer. Oke. Kita juga bawa soundman, jadi kita rakit di situ semuanya. Ngeset lagi? Ngeset semuanya di situ, kita rekaman pakai alat situ semua. Dari bass, gitar, jadi akhirnya anak-anak muda sana nonton semua. Dipikir, nonton itu, oh kayak gini tuh rekaman. Iya, kita rekaman pakai alatmu ini. Menggunakan alat sana semuanya. Berapa lagu sempat? Cuma 1 lagu aja, makanya kita kasih judul Waktu. Karena terinspirasi dari kejadian itu, memanfaatkan waktu dengan bijaksana. Maknanya ya? Iya, pengennya begitu. Premisnya seperti itu. Oke. Gunakan waktu dengan bijaksana. Itu yang bikin animasi yang RR Door itu ini nyindir ini Al Dul itu atau Enggak, plesetan? itu ilmu gadoknya Mas Helmi aja itu. Cocokologi. Cocokologi. Kegiatan untuk kan sekarang kan banyak kamtis yang sudah punya anak juga. Terus mereka banyak komplain, Mas, Mbok bikin konten yang berimbang biar bisa ditonton anak-anak juga gitu. Karena konten-kontenmu itu 17 ke atas ya, Mas, gitu. Tahun ke atas. Oh ya juga ya, aku juga udah punya anak nih. Jadi kita ceritanya pengen bikin konten yang untuk anak. Oke. Gitu. Jadilah itu. RR Door. Kamtis Babies The Series. Kamtis Babies. The Series. Ini kalau saya bilang Sukamti itu apa band pertama yang bikin web series juga mungkin boleh ya dibilang gitu ya? Kalau band saya rasa iya. Iya kan? Karena sebelumnya web series kan dilakukan content creator ya. Content creator. Ini bikin sendiri. Ya kelihatan dari episodenya tuh, Mas. Sekarang Sukamti episodenya udah nggak tahu tuh berapa. Band lain kan belum sampai situ. Berarti kan sudah ketahuan siapa yang mulai. Saya sendiri pribadi ini sudah 900 berapa itu, Das? Video? Ya. Masya Allah. Das. 980 berapa gitu. Punya tim sendiri Pak? Saya kerjakan sendiri. Saya tuh kemana-mana bawa kamera terus. Nah ini kameranya lebih banyak jadi saya ngalah aja. Begitu. Sampai punya banyak juga kamera? Ya punya. Punya. Ya. Boleh dong kita kolaborasi ke perusahaanku R66. Biar kita bantu kelola. Turah wani nih, Mas. Gimana? Yang mau ambil yang mana? Trip Salam Indonesia? Wah, langsung promo. Langsung promo kita. Enggak, kita manage aja, bantuin brand dealnya. Iya. Nyari sponsor, ngono toh. Langsung sampai produksi aja, enggak ganggu. Ya kan kreativitasmu kan memang udah diakui dunia. 980 video, Mas. Berapa sih subsnya? Berapa juta? Kalau kita tuh nggak juta-jutaan, Mas. Memang konten saya bukan konten yang diinginkan penonton. Semuanya. Karena ada penontonnya. Yo, ada. Tapi bukan konten yang ada sponsor masuk. Brand deal masuk ada. Oh, banyak. Banyak. Sekarang sudah masuk episode yang ke 912. Minuman rempah. Gitu. Lumayan ini. Jadi ya sebenarnya lebih ke banyak edukasi, banyak presentasi, banyak informasi. Episode 912. Dulu saya upload tiap hari loh, Mas. Dulu Ya, sampai episode 600 itu masih saya upload tiap hari. Habis itu drop saya. Keren. Tapi ya gara-gara Das ini, Cerita tentang Das dong, Mas. Das itu Tadi kan sebenarnya tak potong-potong terus biar aku pengen seberapa concern gitu karena Sukamti itu ternyata ada misi, ada gerakan sosialnya juga gitu. ya kalau Das sendiri itu artinya sebenarnya diary of Erik Sukamti. Jadi saya bikin video diary tiap hari, dokumentasi. Oke. Dari situ saya ternyata punya ruang untuk bisa presentasi dan didengarkan. Oke. Karena penonton saya itu beda, bukan kayak Kamtis biasanya. Ya. Gitu, makanya saya selalu bilang, saya yang nonton dikit gak apa-apa, tapi siapa yang nonton? Ya. Nah, gitu. Nah, mereka-mereka ini saya gerakkan untuk membantu movement saya di pendidikan. Atas Termasuk Das University itu. ya Das University itu diambil dari Das itu tayangan. Karena yang membiayai pertama kali itu penonton saya, Das Squad namanya. Gitu. Jadi ketika saya presentasikan tentang Das University, banyak yang
agree, akhirnya mereka mensupport melalui pembelian merchandise yang saya jual waktu itu 350.000 kaos. Kaos. Ya, Oh, dari donasi lah ya. dari donasi. Donasi dari jual merchandise Ya. dengan harga Ya. donasi. Ya dari situ bisa menggerakkan semuanya sampai sekarang sudah 5 tahun Das University sudah punya 7 generasi. Berapa alumni? 7 generasi, satu generasi itu generasi pertama 10 orang, generasi kedua itu mulai 80 orang. Oke. Jadi kita punya 200, target 300? 100 sudah 7 generasi Mas, Lebih ya lah ya. lebih. Gurunya siapa ya, Mas? Dulu kita ambil dari profesional karena saya kan kerja di MD juga itu yang ada Sopo Jarwo sama Pak Dana Riza. Saya coba untuk kerjasama dengan beberapa teman yang kerja di sana untuk melatih 10 murid pertama saya. Jadi perjanjian di Das University itu kan sekolah gratis. Sebenarnya tidak semata-mata gratis, tapi mereka harus menukar dengan Karya atau kerja? Kerja iya, Aha. terus dedikasi untuk ngajarin adik-adiknya. Yang YouTube Das ini dikerjakan oleh murid-muridmu di Das University? Kalau saya sendiri, ini idealisme saya, jadi saya kerjakan sendiri. Pakai gitu aja? Nggak di sendiri juga? Kenapa? Ada timnya juga? Enggak juga? Enggak, kalau das saya sendiri. Sendiri? Ya, saya kerjakan sendiri. Video yang 981 tadi? Jadi video dan apa ngeditnya Mas Erik semua? Saya sendiri. Setiap hari dulu. Sampai 600 Apa aja ya? episode. Memotret kejadian, memotret fenomena, Iya, kritik. lebih ke catatan harian. Catatan Apa yang harian. membuat saya terkesan hari itu, saya terjemahkan dalam bentuk dokumentasi video. Dari tahun berapa ini? Dari 5 tahun yang lalu. 900-an. Lumayan ya. Artinya 1 tahun sekitar 180-an. Artinya setiap 2 hari sekali Mas Erik posting lah ya. Dulu setiap hari, Mas. Sampai 600 itu saya udah mulai banyak job. Sibuk. Ininya udah nggak kuat, prosesornya udah. Makanya saya kurangi karena das itu kalau dikerjakan orang lain juga susah karena nggak ada skripnya tuh. Mas Erik anak ada berapa? Ada 3. 3. Umur berapa paling tua? Paling tua namanya God Bless You, itu 11 tahun. Terus? Anak kedua 6 tahun namanya Barakallah. Barakallah. Anak ketiga 3 tahun Swastiastu. Ini Nama adalah doa. doa. Tapi kan itu doa dalam salam dalam berbagai agama ya. Iya, iya. Kalau boleh tahu nih, kehidupan religius atau apa sikap religius seorang Erik Sukamti itu kayak apa sih? Emang itu layak untuk diperbicarakan? Ya kalau mau, kalau enggak juga enggak apa-apa. Ya biasa aja Mas. Biasa aja. Ya, sangat religius sih kalau saya itu. Religius. Ya. Agama boleh tahu? Muslim. Muslim. Ya. Oke. Apa ya tadi ya jadi menurut saya apa harapan Mas Erik ke anak-anak? Anak-anak. Ya mau dijadiin apa? Oh itu apa sudah ada gitu? lagunya itu Mas. Udah ada lagunya semua. Boleh jadi apa saja, yang penting kamu bahagia. Hanya satu yang ku minta, tetaplah jadi orang baik. Nah itu harapan kita Termasuk semua. mereka kan. pilih agama apa aja bebas ya. Bebas boleh. Yang penting jadi orang baik. Nggak merugikan orang lain. Jadi Bermanfaat orang baik. untuk orang lain. Kalau definisi Mas Erik tentang orang baik itu apa sih? Wih, sedan ini pertanyaannya. Susah untuk dijawab. Baik dan buruk itu kan sebenarnya persepsi manusia ya. Yes. Kalau dirasa nggak enak di hati, selalu dibilang Tidak baik. tidak baik. Tapi kalau di hukum alam kan itu harus terjadi. Itu yang membingungkan, Mas. Ya. Ya toh? Kadang kita ngomong jelek, tapi memang skrip alam itu memang ditulis seperti itu ya. Ya. Jadi tidak ada baik dan buruk sebenarnya. Relatif ya. Bukan Dari tidak ada dari sebenarnya, dari relatif point of ya. view alam ya, Alam semesta. ya. Kalau dari kita Jadi ya apapun yang tidak merugikan alam itu baik. Gitu dong artinya. bukan begitu. Maksudnya baik dan buruk itu kan ada di sisi manusia, Bukan di Jadi- alamnya. bukan di alam. Kalau semesta ya memang kodratnya seperti itu, takdirnya seperti itu ya terjadilah seperti itu. Oke. Jadi kalau baik dan buruk itu ada di sisi manusia. Mana yang dirasa hati kita tidak menerima ya itu biasa dianggap kode bahwa ini adalah tidak baik. Kan biasanya begitu. Ada itunya ya. Ada kadang-kadang ada ini ya, ada firasat juga ya. Pasti. Ya. Cuman kalau memang skrip yang ditulis dari alam seperti itu ya kita ternyata tidak bisa mengingkari kok. Ya.
Iyalah. Wong saya pengen mengakhiri diri saya sendiri, saya ternyata nggak bisa kok. Iya, Saya yakin Mas Helmi juga begitu pasti. iya. Coba dibuktikan Mas. Terjun ke Kali Progo. Pasti nggak bisa. Iyalah. Karena mungkin memang tidak ditulis seperti itu. Percaya betul dengan takdir ya. Ya, Mas, ke depan Mas Erik dan atau Endang Sukamtinya mau ngapain Mas? Ada proyek, ada obsesi yang belum jalan atau ada Ya. keinginan apa? ini keinginan besar? kita memindahkan Das University ke gunung. Ke gunung. Ya. Gunung mana? Di situ, nanti kita ke situ. Oke. Itu namanya Ngelinggo. Mm-mm. Jadi kita punya gunung di situ yang pengennya tahun ini Das University dipindahkan ke situ. Oke. Jadi yang di kota nanti akan menjadi Das University tapi khusus untuk difabel. Karena kan di kota, infrastruktur kan lebih bagus. Oke. Yang anak-anak dipindah ke sana. Jadi sekolah digital tapi di alam. Itu boarding ya? Jadi mereka nginep di situ? Karantina 1,5 tahun. Nggak bayar? Enggak, Dananya gratis. dari mana? Dananya dari jualan merchandise yang pertama, yang kedua kita kan jadi sub studio, jadi bekerja juga. Kita punya Das Studio namanya. Oke. Dimana buat teman-teman yang Menghasilkan produk yang menghasilkan. kita lebih ke jasa Mm-mm. saat ini ya. Mm-mm. Jasa untuk menjadi sub studio animasi. Oke. Terus Udah jalan? developer sejak dari pertama memang seperti itu. Good concept. Ya, jadi nggak Jadi- ngerepotin orang lah ya. Sebisa mungkin kalau bisa kita kerjakan sendiri ya kita akan kerjakan sendiri. Makanya kita punya visi itu mandiri dalam bekerja, merdeka dalam berkarya. Mandiri dalam bekerja, merdeka dalam berkarya. Jangan ngatur-ngatur. Gitu ya. Ya, lebih seperti itu. Saya hampir lupa nanyain. Sukamti itu pernah bikin lagu untuk tunarungu ya Mas? Ya, jadi bukan bikin lagu Mas. Lagu kita itu kan harus bisa dinikmati semuanya gitu loh. Lagu itu Termasuk. kan audio Mas. Ya, makanya itu kita bikin Mereka karya kan persoalan visual. mendengarkan audio. Oh ini visual terus? Nah, di visual itu saya undang teman-teman saya, teman-teman komunitas tuli untuk membantu menerjemahkan Mhm. gitu, pakai bahasa Bisindo. Bisindo ya. Ya, bahasa Ini itu. bahasa isyarat ya. Ya. Liriknya nyampe. Biar tujuannya itu biar lirik Melodinya kan nggak nyampe Mas. ya setidaknya kan premisnya dapat gitu, pesannya sampai. Kan itu yang paling penting. Gendeng idenya. Apresiasinya bagus. Nah, itu saya nggak pernah cross check. Hmm. Nggak pernah cross check. Yang penting sudah melakukan. Yang penting sudah melakukan. Bagi siapapun yang membutuhkan kan berarti sudah ada fasilitasnya gitu. Berapa lagu sempat? Hampir semua album kita bikin gitu semua. Oh, Dimulai dari album Salam Indonesia. Salam Indonesia. Ya. Jadi dibuat versi untuk apa? Tunarungu. Teman-teman ya Bisindo terutama pakai bahasa Bisindo. Bahasa Bisindo. Jadi lihat ya pembicaraan saya dengan Mas Erik itu, ya itu saya bilang ini bukan lagi gerakan musik ini bukan lagi sebuah apa band, bukan lagi seorang penyanyi, tapi ini gerakannya menyeluruh, kreatif, ada rebelnya. Tapi yang saya sedang dia rebel tuh nggak ganggu orang gitu ya. Rebelnya ya udah nyari solusi aja, ya kan? Radio nggak mau terima, bikin radio sendiri. Lagu Melayu, Malaysia lagi menggila, dia pokoknya punya sikap sendiri. TV nggak mau nerima, dia bikin media sendiri, TV sendiri. Begitu dia, ya. Kaptisnya, apa gak istilahnya itu? Countess Family. Yang saya bilang, mari mengkaptiskan masyarakat dan memasarkan. Mengkaptiskan. Iya, iya. Itu disadari betul ya. Mari mengkaptiskan masyarakat dan Kaptiskan memasarkan kamptis. Berhasil ya? Wah, saya nggak pernah ngecek juga itu. Yang penting kan berusaha terus. Masalah hasilnya gimana saya nggak pernah cross check, nggak pernah ada kontrol. Jadi ini seniman bener, pokoknya Jadi biarin aja. melakukan masalah hasil terserah gitu. Iya. Sama sekali nggak pernah saya cross check. Mas Erik udah merasa jadi orang berhasil? Belum Mas, Hmm. masih banyak yang harus dilakukan. Bahkan saya nggak tahu parameter keberhasilan itu di mana sekarang, bingung. Bermanfaat bagi orang lain. Bingung gitu karena Ada yang berhasil. satu belum selesai udah dikasih mimpi lagi, di-upgrade lagi. Saya juga heran itu. Kasih tantangan lagi. Iya, di-upgrade terus, di-upgrade terus. Saya tuh nggak kepikiran tadinya pindahin kampus ke Ngelinggo itu. Karena pandemi kan, saya nggak bisa jalan-jalan, saya touring ke sana sama teman saya sampai saya jatuh cinta sama sebuah tempat dan dipertemukan dengan masyarakat yang nanti saya kenalkan Mas. Masyarakat yang sangat luar biasa.
Secara Jodoh. ekonomi berhasil? Sudah? Relatif toh. Relatif. Tapi alhamdulillah ya. Terjadi Selalu perbaikan bersyukur. ekonomi. Selalu bersyukur. Membahagiakan orang tua sudah berhasil? Nah itu harus dikrosek ke orang tua saya Mas. Tapi setidaknya kalau anaknya bahagia itu saya rasa orang tua itu udah otomatis kok bahagia. Kan itu cita-cita mereka Iya, iya. membuat anaknya bahagia. Jadi saya harus membahagiakan diri saya sendiri. Gitu Mas. Iya toh, iya toh. Wah nek stres sedih ya wong tua melu sedih tuh. Yang penting kan tidak memalukan mereka, tidak menyusahkan mereka kan Iya. itu ya. Membanggakan malah sekarang. Ya Ya. insya Allah. Merasa sudah berhasil bermanfaat bagi masyarakat orang lain. Itu juga belum saya cross check Mas. Tak pernah dia Mungkin cross-check. kalau Mas Helmi mau bikin data silahkan. Oke Mas Erik, gua seneng banget. 1 jam lebih kita ya ngobrol ya. Ini mau tak tambahin loh kontennya. Boleh? Sebentar lagi Mas Helmi saya perkenalkan dengan teman-teman Akamsi Gelang Projo. Anak-anak kampung sini. Jadi ini concern saya sekarang Mas, karena musik lagi libur. Ya. Jadi saya dedikasikan diri saya untuk membangun desa di atas. Oke, siap. Mau jalan sekarang? Boleh. Saya tutup dulu nih ya. Ya, jadi saya nggak pernah tuh. Dan saya dalam perjalanan jauh-jauh dari Jakarta landing di Kulon Progo hanya ingin menemuin seorang Erik Sukamti. Ya menurut saya tidak menemuin seorang penyanyi, seorang pemimpin band gitu. Ya tetapi saya menemuin sebuah gerakan yang menurut saya luar biasa, genial. Kemudian ada rebelnya tapi bermanfaat untuk orang, lucu juga gitu. Dan saya percaya ini menjadi inspirasi. Inspirasi pun adalah menjadi sebuah manfaat untuk banyak orang. Ya mari kita belajar menjadi orang yang punya manfaat untuk orang lain. Ya, kita jumpa dengan episode selanjutnya dengan tamu-tamu hebat saya lainnya. Bye bye.